Telur atau ayam duluan? Abu Nawas kasih jawaban cerdas, raja terpaksa beri hadiah. Abu Nawas lagi-lagi bikin pusing baginda raja. Kali ini soal sayembara menjelaskan mana duluan telur atau ayam. Sosok lucu itu pun memberi jawaban yang tidak disangka-sangka. Bermula dari rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, baginda raja ingin mengadakan sayembara. Hadiahnya pun sangat besar. Raja hanya ingin bertanya, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Hadiahnya 1 pundi emas. Tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan raja, peserta akan dihukum penjara. Sadar sangat berat hukumannya, dari seluruh penduduk kota Baghdad hanya 4 orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan raja dan dimasukkan ke penjara. Beranjaklah ke peserta keempat, yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan raja tidak membantah. Abu Nawas menjawab pertanyaan sayembara. Yang pasti telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis, kata baginda raja. Begini baginda raja, ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Baginda raja pun merenung usai mendengar jawaban Abu Nawas. Kali ini, dia tidak bisa menyanggah alasan Abu Nawas dan terpaksa memberi hadiah 1 pundi emas. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili baginda raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas, sebab baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, baginda raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali 2 kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan. Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar, jawab baginda raja. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba khilaf, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati, bentak baginda raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu. Balas baginda raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri baginda raja.
Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu, seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia,
Selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan. Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam, saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui. Abu Hurairah pun segera menangkapnya. Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah, ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya, Tuan. Keluarga saya sedang kesusahan, jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti akan kembali." Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku, Tuan, sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan, dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hei pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri.
"Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi?" Tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" Tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri," kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali. Hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air.
Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Penjahit yang pelit. Ada sebuah kota di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah, penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang. Tetapi, tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah membagikan dagangannya kepada fakir miskin." Mendengar ucapan tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi, tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan mereka bertanya kepada penjual daging. Penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini,
Si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya. Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan kikir, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasannya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik di hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Kisah selanjutnya. Ada kisah mengerikan yang menimpa kepada beberapa orang karena menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama disampaikan oleh Imam Zahabi dari Al-Qadi Abu Thayyib. Suatu kali kami pernah mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musaroh serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis dari Abu Hurairah. Akan tetapi si pemuda malah mencela dan menghina Abu Hurairah. Belum selesai ia menghujat, tiba-tiba seekor ular besar jatuh dari atap masjid. Para jemaah pun berlarian ketakutan termasuk si pemuda. Anehnya ular tersebut justru mengejar si pemuda. Tentu saja hal ini membuatnya bertambah panik, lalu ular itu berteriak kepadanya, "Bertaubatlah, bertaubatlah." Pemuda itu segera menjawab dengan penuh ketakutan, "Iya, iya, saya bertaubat." Seketika ular tersebut langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kisah kedua diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ismail. Suatu ketika saat beliau menerangkan tentang hadis di mana hadis tersebut berbunyi, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana, sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam." Hadis riwayat Muslim nomor 103. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kok di mana tanganku bermalam. Tentu saja di atas kasur." Kemudian pada pagi harinya saat si lelaki terbangun dari tidurnya, ternyata dia memasukkan tangannya ke dubur hingga sampai siku-sikunya. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi. Bersiwak adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang menirunya, maka dianggap telah menghidupkan sunah-sunahnya. Tapi ada salah satu orang tua santri yang melecehkan sunah tersebut. Kisah ini berawal ketika anaknya baru pulang dari pesantren. Melihat tangan anaknya memegang siwak, ayahnya bertanya, "Gurumu memberi apa?" Anaknya menjawab, "Siwak, wahai ayah." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, dubur ayahnya mengeluarkan sejenis ikan. 2 hari kemudian, ayahnya meninggal dunia. Kisah yang keempat diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Su'aib Abu Daud As-Sijistani. Pernah berkata, suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Guru kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Waktu itu di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini. Ia pun berkata, "Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku,
lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat. Dia pun melakukannya dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Kisah serupa juga pernah diceritakan oleh Abu Yahya Zakaria As-Saji. Pernah kami berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah seorang ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat ke rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang berkomentar dengan nada mengejek, "Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat. Janganlah kalian memecahkannya." Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kakinya kering dan jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seorang manusia. Kisah ini berawal ketika malaikat maut diperintah Allah untuk mencabut nyawa hambanya di negeri India. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Setelah ia mencari keberadaan orang tersebut, ternyata ia sedang berada di dalam istana Nabi Sulaiman. Rupanya dia adalah bawahan setia Nabi Sulaiman. Kemudian malaikat maut merubah wujudnya sebagai manusia dan memasuki istana Nabi Sulaiman. Di dalam istana, malaikat maut terus menatap tajam ke arah orang yang akan dicabut nyawanya. Hal ini membuat orang tersebut ketakutan. Ia pun lalu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, siapa orang itu?" Tanyanya, "Dia malaikat maut yang datang bertamu," jawab Nabi Sulaiman. Mengetahui hal tersebut, perasaan takut dan resah semakin menghantui. Terlebih mengingat cara malaikat maut memandangnya. Dia menduga kedatangan malaikat maut itu untuk mencabut nyawanya. Ketakutannya ini membuat dirinya ingin menghindari kematian. Ia pun lalu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah, dia selalu menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Jangan-jangan dia hendak mengambil nyawaku. Wahai Nabiullah, selamatkan aku dari kematian," pinta orang itu. "Bagaimana caranya?" tanya Nabi Sulaiman. "Perintahkanlah angin untuk membawaku ke suatu tempat yang jauh dari sini," katanya terus memohon. Karena terus didesak, akhirnya Nabi Sulaiman mewujudkan keinginan orang tersebut. Kemudian atas perintah Nabi Sulaiman, angin membawa orang itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika sampai di negeri India, orang itu meminta kepada angin untuk berhenti. Ia mengira bahwa di tempat itu dirinya sudah selamat dari ancaman kematian. Namun ternyata justru disitulah malaikat maut melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Allah, yakni mencabut nyawa orang tersebut di negeri India. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu bertanya perihal perilaku malaikat maut yang memandang orang tersebut dengan tatapan yang mengerikan di pertemuan kemarin. Malaikat maut menjawab, "Kemarin aku resah karena aku diperintah untuk mencabut nyawanya di India, sementara dia masih berada di sini. Namun ketika waktu ajalnya telah datang, aku mendapati dia sudah berada di India. Alhamdulillah dia sudah meninggal dunia sesuai pada waktu dan tempatnya," jelas malaikat maut. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fusni. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah di atas, apabila sudah ajalnya tiba, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindarinya atau menundanya meskipun hanya 1 detik. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaan. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya. Kabar tersebut Baginda Raja dapatkan dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas.
Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa buktinya? Tanya Baginda Raja kepada sang menteri. Ampun Paduka yang mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas, jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing datang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri, kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas tidak terima. Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini, jawab Baginda Raja. Mengkhianati? Maksud Paduka apa? Tanya Abu Nawas kebingungan. Tak usah berpura-pura, Abu Nawas, kau bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan. Dengan ketenaranmu di negeri ini bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu, tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja, dari mana ia dapat pikiran seperti itu, batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian lalu apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sampai tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, arak dia keliling Baghdad agar ditonton orang-orang, lalu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk diarak keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Kenapa denganmu Abu Nawas? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran, makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah, aku sekarang terlihat berwibawa seperti menteri-menteri yang lain." Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun akhirnya menyuruh pengawal untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa, Abu Nawas, belum sempat mendengar alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa sih yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Oh itu, dia datang untuk minta nasihat saya. Dia bertanya bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa seperti negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun meminta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah.
Baginda Raja ingin hidup kekal. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya bisa. Kalau bisa tentu aku mau." "Apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka, tapi kenapa tidak ditanyakan saja kepada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang beberapa cendekiawan di kota Baghdad. Ketika tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja kemudian bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia." Ya, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan seberapa cerdiknya para cendekiawan itu bila diadu dengan Abu Nawas, jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing apa rahasianya agar bisa berumur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Menurut hamba, Paduka itu harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja kemudian membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu itu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. "Paduka yang mulia, kalau menurut hamba, Paduka itu harus rajin bersedekah. Karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit," kata cendekiawan kedua memberitahu. "Ya, itu benar. Tapi ada juga kan orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal dunia di usia muda," jawab Baginda Raja. "Itu kan karena sudah takdirnya Paduka, ajal manusia siapa yang tahu," ujar cendekiawan coba membela diri. "Memang betul. Tapi pada intinya kan ada juga orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal di usia muda," balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam dan tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. "Kalau menurut hamba, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang?" kata cendekiawan ketiga. "Ya, aku setuju itu.
Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia itu rajin menyambung silaturahmi? Balas Baginda Raja. Ya, itu karena dia ditakdirkan meninggal di usia muda Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya benar, tapi pada intinya ada juga kan orang yang rajin silaturahmi kemudian meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Dan yang terakhir, tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana dengan pendapatmu Abu Nawas? Apa rahasianya agar berumur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah Paduka yang mulia, rahasianya hanya satu, bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati Paduka. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi gimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut Paduka, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Cara Abu Nawas membedakan ayam dan manusia. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil, keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan. Titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam, kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah berlama-lama di atas piring.
Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun memulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Bedanya adalah ketika manusia hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup, namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan yang kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas, jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha, ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang, ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam, jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab karena perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik.
usir dia dari tempat tinggal mereka agar azabku tidak menimpa desa mereka. Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit, sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah, sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya dia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya dia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa dan dari desa ke padang luas.' Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu." Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, "Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku." Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau memutuskan dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan kekasihku. Mandikan ia, kafani ia, dan solati ia." Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut, karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintah-Mu?" Allah menjawab, "Iya wahai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya, dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya, dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati,
para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling mengasihi? Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Lagi-lagi, Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya, pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat?" tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran.
"Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silakan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Raja sakit perut malah disuruh menelan kucing. Suatu hari, Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata.
Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ngada. Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan kuhukum mati, ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. Kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya? Puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak kusangka, ternyata kau punya bakat jadi tabib juga Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka menjadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka. Telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Berniat mengerjai Abu Nawas, Abu Jahil malah dikerjai beruang. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu Abu Nawas pasti akan takut kepadaku. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasehat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasehat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, aku ingin jadi prajurit istana, bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi. Penasehat istana membalas, tentu saja bisa Abu Jahil, kamu jangan khawatir. Tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit.
Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu, karena disinyalir kau menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Di mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Lihat lencana ini, aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil berteriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Lencana Anda, tunjukkan lencana Anda." Beberapa hari kemudian, pada suatu malam rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolong saya, di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana, ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku," paksa Abu Nawas. "Tidak bisa. Semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil tak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, nanti aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam atau kau diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak. Aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh. Kau akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas," batin Abu Jahil. Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya.
Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Segera saja para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu lalu kabur dan tak jadi merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang." Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat. Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat, Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. "Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan." Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan, "Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan." Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana.
Abu Nawas keluar rumah, dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat hakim agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan? Kata Baginda Raja. Saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung.
Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk, ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya.
Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur, keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. 3 mayat yang tersenyum. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis, saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyumnya karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, "Benar apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dulu.
seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal.